nih orang udah tanam-tanam cuma nggak kerja ngandelin spanduk saya doang gitu. Bahkan katanya nggak usah lagi ada melibatkan DPRD tapi langsung presiden seperti zaman Orde Baru. Ada aturan-aturan yang menguntungkan kelompok tertentu yang dibahas di MK ya bisa diputuskan di ujung-ujung gitu. Yang kejadian yang 2024 kemarin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudara, kembali lagi di podcast Amanat Institute. Tempat kita ngobrolin isu sosial, isu politik, dan berbagai macam topik menarik lainnya. Episode kali ini kita akan membahas isu yang menarik. Ini seputar isu yang kemarin bikin para politisi dan masyarakat dagdikduk. Kita akan membahas putusan MK yang memisahkan antara pemilu nasional yaitu Pilpres, Pileg DPR RI dan DPD RI, dan pemilu daerah yaitu Pilkada, Pilgub, Pilwalkot, Pilbupati, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota. Telah hadir narasumber kita yang sekarang pengen dipanggil Bang Hensa, Bang Henry Satrio. Terima kasih Panglima Cengho. Siap ini Bang. Liverpool ya Bang? Liverpool dong. Ya, kita Chelsea, tapi abang bajunya baju Chelsea nih Bang. Ya mau gimana lagi, lu kan baju biru di sini. Ntar kalau gue pakai merah, beda kali. disangka memancing. Memancing ya. Oke Bang, kita akan membahas soal putusan MK terbaru. Ya. Tapi disclaimer nih Bang, ada beberapa part yang mungkin nanti saya akan coba bangun sudut pandang yang berbeda Bang, biar diskusinya agak menarik dan seru Bang. Putusan MK ini sebenarnya bikin dakdikduk, terutama bagi insan politik Bang. Bagi insan politik, tapi masyarakat juga pada umumnya juga dakdikduk. Nah, bagaimana nih seorang abang nih, Bang Hensa, memahami atau memaknai, menilai putusan MK yang terbaru Bang? Ya sebetulnya ini jadi angin segar sih buat demokrasi dan terutama penyelenggara pemilu ya. Ya. Karena mereka kan kurang satu kotak tuh. Tadinya 5 jadi 4 kotak gitu ya. Pindah ke pilkada. Hanya memang sekarang tinggal kita tunggu aturan dari pemerintah tuh seperti apa. Yeah. Aturan mainnya akan seperti apa, berubah atau tidak. Yeah. Sampai hari ini kan saya pahami itu aturannya walaupun sudah diputuskan oleh MK, aturan teknis pelaksanaannya belum ada. Misalnya apakah misalnya bila dia gagal di level MPR atau DPR, dia bisa mencalonkan lagi sebagai anggota DPRD atau tidak? Di bawahnya? Di bawahnya, gitu ya. Atau misalnya dia gagal di DPR, kemudian dia mencalonkan ke kepala daerah, gitu. Ini kayak dejavu Bang. Kenapa? Kemarin Pilpres juga kayaknya ada yang mau begitu Bang. Oh iya. Iya benar. Iya kayak cari kerjaan ya. Iya. Tapi kalau besok ini kan mungkin banyak tuh yang gagal kemudian maju di sana. Iya. Jadi nanti pas pilkada pasti akan lebih penuh tuh dan hiruk pikuknya luar biasa. Apalagi yang gagal itu kan mereka nggak pengen ya kesempatan mendapatkan pekerjaan. Iya. Terakhir ini gagal gitu ya. Makanya pasti mereka kan berbondong-bondong. Sebetulnya ini di sebuah keputusan yang baik ya. Hanya memang kan satu lagi yang belum diputuskan apakah kemudian akan ada PJ atau PLT gitu ya, diundur lagi 2 tahun. Kemudian bagaimana dengan anggota DPRD-nya, apakah kemudian perpanjangan atau ada keputusan yang lain, nanti kan kita juga belum tahu. Yang jelas memang keputusan ini baik untuk demokrasi sih. Tapi menurut abang Bang, ini dampak spesifik buat partai politik, buat kandidat, sama buat masyarakat tuh apa Bang? Gini, kalau buat partai politik, maka mereka berkesempatan untuk menentukan orang-orang terbaiknya di daerah. Maksud saya begini, kadang-kadang kan memang kalau gagal di DPR gitu ya, bukan berarti kualitasnya tidak terlalu bagus gitu. Maka si kader partai yang bagus ini, dia punya kesempatan untuk masuk lagi di dalam perhelatan kompetisi, masuk di level daerah. Makanya saya belum tahu persis nih kira-kira nanti ujung-ujungnya akankah ada peraturan misalnya seperti kemarin ya, kalau sudah maju nggak boleh lagi maju gitu ya. Nah ini kita
belum lihat tuh apakah kemudian harus mengundurkan diri misalnya kalau mau maju lagi dan lain-lain. Nah tapi yang jelas kalau memang misalnya nih ya si ada yang mau ngincer kepala daerah misalnya nanti kan masih 2 tahun kan dia masuk dulu DPR kemudian baru bertarung lagi kan juga bisa. Jadi kutak-atik politiknya akan berbeda sekali. Testing the water dulu ya. Testing the water terus kemudian dan masyarakat juga diberikan pesta yang lebih banyak gitu dan gak deket-deketan. Kalau kemarin itu ada semacam election fatigue kan. Jadi pemerintah masyarakat itu rakyat pemilik suara dia belum selesai lelahnya setelah milih presiden gitu ya, pemilu nasional, milih DPR, milih partai politik, terus kemudian setelah itu mereka harus pilih lagi kepala daerah itu di masa yang tidak berjauhan gitu. Jadi kadang mungkin malas banget sih kemarin udah capek gitu kan hingar-bingarnya. Nah diharapkan dengan mundurnya 2 tahun ini election fatigue-nya juga nggak ada gitu atau minimal lebih kecil lah election fatigue-nya itu. Jadi kelelahan dalam memilih itu. Jadi menurut saya harus apresiasi juga nih teman-teman Perludem yang memang jeli, kemudian mengajukan aturan ini ke MK dan MK approve gitu. Jadi tapi kan sama Bang. Jadi kita habis milih presiden dengan berbagai macam dinamikanya, presiden, kemudian DPR RI dan DPD RI. Nggak lama kemudian, let's say lah 2 tahun setengah, baru kita harus milih lagi gubernur, wali kota, berikut dengan DPRD tingkat provinsi dan kabupaten kota. Tapi itu kan 2 tahun ya bedanya. Kalau kemarin kan dalam tahun yang sama tuh. Kita milih di Februari terus November kalau nggak salah tuh pilih lagi gitu. Langsung. Sehingga ya belum selesai lah hingar-bingar kehebohan pemilunya. Artinya ada space untuk cooling down dulu ya. Ya ini jadi dalam waktu 2 tahun, terima kasih Pak. Nah jadi sebetulnya yang sekarang ini membuat mudah-mudahan masyarakat lebih fresh tuh untuk memilih, nggak terlalu lelah ya. Kalau kemarin kan misalnya ada fenomena bansos gitu, karena kemarin baru dapat bansos yang ditunggu bansos lagi. Akhirnya banyak sekali pilkada-pilkada yang kejadiannya juga mengandalkan bansos gitu. Nah mudah-mudahan nih dengan adanya aturan ini karena lebih fresh para pemilih ini memilih, jadinya ini nggak terlalu dekat juga. Ya buat lembaga survei enak lah. Jadi ada pilpres, terus kemudian ada waktu 2 tahun lagi. Banyak proyek juga nanti kedai kopi Bang. Ya akan ada lagi, amin kan. Iya amin. Kalau sekarang kan ya ini terus terangnya emang udah terlihat kan. Ya paling 5 tahun baru ada lagi nanti 5 tahun lagi 5 kan. tahun lagi. 2029 nanti setelah 2029 ada lagi berarti 2031 kita pilkada. Jadi terus nanti 2034 ada, ini lebih oke lah gitu. Artinya Bang ada potensi calon itu lu lagi dong Bang. Kemarin nyalon DPR RI nggak terpilih. Terus jika memungkinkan aturannya membolehkan, dia nyalon lagi DPRD provinsi misalkan atau DPRD kota. Ini pemilih itu ngelihat lah kemarin nyalon RI, ini sekarang nyalon lagi nih Bang. Ya, lo lagi dong. Ya emang sekarang enggak. Sekarang kan juga begitu gitu. Nah ini cuma bedanya adalah ya masyarakat lebih fresh aja. Tapi kalau tentang calon yang lo lagi yang sekarang juga gitu kan. Tapi diharapkan masyarakat atau para pemilik suara, saudara-saudara kita itu lebih milih kalau emang kualitasnya enggak ya enggak gitu. Tapi kalau kemudian mereka mau pilih ya mau gimana lagi, itulah demokrasi kan. Jadi kalau lo lagi sih nggak usah dipisah juga pasti begitu kok bro. Ada potensi Bang. Iya. Nyalon DPR RI kalah, DPRD provinsi menang, atau potensi double kill Bang. DPR RI kalah, di provinsi kalah lagi tuh. Iya. Kalau gitu kan harusnya sudah ya faktor malu aja kalau nggak lolos. Iya. Tapi ya memang akhirnya pada saat memang misalnya nanti dibolehkan ya akan penuh sekali itu calonnya. Karena banyak calon-calon yang tadinya masuk DPR RI akhirnya masuk DPD. Tapi ada juga mungkin yang ngatur juga logistiknya. Kalau diajukan oleh partai politik ke DPR kelihatannya dia hitung, wah ini lawan Mas Eko gimana cara menangnya nih sekjen gitu kan. Terus incumbent lama dihitung-hitung. Ayo udah deh, ya oke aja sama partai, cuma sambil dia mempersiapkan diri masuk ke DPRD gitu. Jadi dia kampanyenya tuh memang kampanye untuk DPRD sebetulnya, cuma diawalin di lebih awal aja. Kan pasti banyak caleg yang akan berhitung tuh, atau misalnya dia hitung-hitungan selain hitungan logistik juga hitung-hitungan popularitas gitu. Misalnya juga
pasti dihitung semua. Ya. Nah artinya justru banyak kader yang harusnya memanfaatkan pemilu DPR juga gitu, Iya. sehingga dia bisa ikutan kampanye walaupun ujungnya tujuannya adalah di DPRD gitu. DPRD ya. Berarti kalau ngomongin logistik Bang, biasanya nih pemilu sebelumnya, biasanya ya Bang, DPR RI itu jadi let's say bohir lah Bang, yang ngasih support, bikin ini, bikin itu. Nah DPRD provinsi kota terbantu oleh DPR RI. Sekarang kalau dipisah, artinya DPR RI ngurus diri sendiri, Oh, provinsi sekarang harus ngebohirin DPRD kota Bang. enggak, ini kan yang kalau ada kerja sama bundling kan, biasanya kan Bundling, ada ya. tuh. Tandem. Tandem, lo DPRD-nya gue DPR gitu. Iya. Terus ada DPRD tingkat 2 juga tuh kan. Tapi gini, Mas Cengko, sebetulnya bundling atau tandeman itu banyak terjadi juga tuh gesekan di lapangan gitu. Ya. Misalnya ada keluhan, ah nih orang udah tandem-tandem cuma nggak kerja ngandelin spanduk saya doang gitu misalnya, atau mentang-mentang udah ngasih duitnya terus nggak turun ke lapangan kayak gitu-gitu kan. Kejadian tuh. Jadi sebetulnya kalau tentang strategi seperti itu sih bisa diakalin juga gitu. So artinya semuanya memang tergantung bagaimana strategi partai sih sebetulnya. Iya, kebanyakan kan partai itu kalau ada aturan ya, mungkin ada partai yang harus tusuk sate lah ya. Jadi DPR RI dari partai yang sama, provinsi dari partai yang sama, kota dari partai yang sama. Ya. Kalau strateginya misah masing-masing, berat Bang logistik Bang. Ya makanya jangan pakai logistik lah. Ini dibalikan lagi aja ke demokrasi yang sejatinya demokrasi. Lo jualan kualitas lah. Jangan lagi jualan-jualan yang ada kaitannya sama logistik, sama bansos gitu-gitu kan. Nah kalau kemudian mudah-mudahan, malah saya doa ini mudah-mudahan logistiknya berat sehingga balik lagi ke arah demokrasi yang benar-benar ideal lah. Jadi tidak hanya mengandalkan bansos kan. Repot bro kalau ada calon yang memang bagus gitu ya, cuma popularitasnya tinggi tapi logistiknya kurang, nanti bisa kalah-kalah juga gitu karena ujung-ujungnya logistik. Nah setelah dia kepilih pikirannya kembalikan logistik kan begitu-begitu. Nah tapi satu lagi yang menarik juga kalau dipisah itu spotlightnya bisa berubah gitu ya. Misalnya kita berdua maju nih. Iya. Terus lu maju DPR RI, gue maju DPD gitu, DPRD gitu ya. Nah kita sepakat aja bahwa semua spotlightnya itu khusus ke Cheng Ho gitu. Nanti setelah itu spotlightnya ke Henry Satrio, itu juga bisa juga. Sehingga ada aturan main di partai politiknya untuk saling support. Memang ujung-ujungnya tergantung dari strategi partai politiknya sih. Iya. Kan ada partai politik yang oke, target saya adalah 60 kursi. Terus makanya dipilihlah itu 70 atau 80 caleg potensial dan kemudian diberikan amunisi yang secukupnya tuh, lebih bahkan oleh partai politik. Targetnya 60, jadi dia lebihin 20. Jadi kalau misalnya ya gagal juga nggak gagal banyak banget. Kan ada yang begitu. Atau juga ada partai politik yang ya udah pokoknya kita tarung aja di lapangan. Nah kalau yang begini biasanya partai politik yang tokoh-tokoh seniornya masih senang bertarung tuh. Udah 4 periode, 5 periode, pokoknya turun aja semua, rata, kan ada yang begitu juga. Nah tapi ada juga misalnya partai-partai yang mengandalkan udah kita DPRD aja, nggak masuk Senayan nggak apa-apa, tapi DPRD kita menguasai beberapa daerah, itu juga ada juga begitu. Artinya ini mempengaruhi Strategi, line up nanti ya Bang. Karena susah juga Bang kalau orang itu atau caleg ya, kandidat itu bertarung hanya sendirian, sementara misalkan dalam satu dapil ada 6 caleg. Nah satu caleg bertarung, yang 5-nya itu nggak bertarung maksimal. Dia suaranya tinggi sendiri, ya yang lain juga. Ya jadi sebetulnya kalau saya sih merasa bahwa keputusan MK yang ini memang akhirnya kita harus mengubah aturan pemilu ya. Betul. Tapi ini bagus untuk rakyat, bagus untuk panitia pelaksana, bagus juga untuk partai politik gitu. Mungkin dan juga partai politiknya juga. Lembaga survei. Ya untuk lembaga survei itu pasti. Hidup lembaga survei. Enggak karena jadi lupa deh tuh. Si ini nih si partai politiknya bener tuh, dia juga bisa yang kasih aturan
supaya kaderisasinya ada. Jadi ini ibaratnya misalnya kalau DPRD ini U30 deh, gitu ya. Nanti DPR bolehlah U30 ke atas. Aturannya misalnya begitu supaya apa? Supaya ada kaderisasi. Jadi anak-anak muda ini mulai dari DPRD. Nah itu kan bagus juga. Jadi sekarang masyarakat juga nggak disuguhkan yang wah ini ada pejabat, anak pejabat dua-duanya masuk gitu, atau ada pejabat terus keluarganya masuk gitu. Yang bahkan sekarang kan ada pejabat, ada satu keluarga di DPR, ada juga di DPRD, kan pusing juga rakyat ngeliatnya begitu ya. Walaupun itu lagi boleh nggak boleh ya, demokrasi begitu akhirnya mempersilahkan siapa aja yang dipilih itu untuk naik. Tapi kalau kemudian ada strategi baru dari partai politiknya untuk regenerasi misalnya, nah itu bisa juga aturannya ada di partai politik. Wah itu nggak demokratis dong partai politiknya. Ya terserah, kalau nggak mau ikut aturan pindah partai aja. Tapi kalau ada regenerasi ini sebenarnya bagus buat partai politiknya kan. Jadi nggak semuanya tergantung dari orang-orang yang memang sudah beberapa kali periode masuk ke DPR nggak tergantikan. Jadi akhirnya kayak misalnya nih ya, misalnya ada si X, dia masuk anggota DPR terus saja 3-4 periode gitu. Sementara ada si Y ini gagal terus ngalahin si X nih dalam beberapa kali pemilu. Begitu dia sudah punya popularitas tinggi, si Y ini si X ini anaknya udah gede gitu. Jadi dia maju juga dengan logistik yang lebih kuat, akhirnya tetap aja si Y-nya kalah. Nah mudah-mudahan dengan aturan baru yang ditetapkan oleh MK ini sebetulnya diharapkan bahwa ada strategi baru kaderisasi juga di tubuh partai politik gitu. Kalau apakah Henry Satrio menyambut baik? Iya. Alasannya ya dua, bisnis sama demokrasi kan. Bisnis untuk iya. Saya kan punya gerbong juga ya. Masa kasihan lo karyawan. Tapi Bang, sebetulnya kalau saya melihat tidak menjamin juga Bang, ada pemisahan antara pemilu nasional dengan tadi Abang bilang, misalkan satu keluarga, taruhlah misalkan di satu daerah, bapaknya dulu nih maju DPR RI. Oh iya, memang nggak ada jaminan. Ke bawahnya tuh anaknya DPRD provinsi, adiknya nanti. Nggak ada jaminan, sama sekali nggak ada jaminan. Jadi memang itu indahnya demokrasi buat yang menang gitu. Buat kalah ya udah gitu ya. Resikonya one man one vote kan begitu. Dan ada buku, saya lupa yang nulis siapa, yang mengatakan bahwa hal terburuk dari Amerika Serikat itu adalah mengekspor demokrasi ke negara-negara yang belum siap gitu. Belum siap demokrasi. Jadi memang kan, nah ini balik ke demokrasi kita kan ada polemik yang luar biasa tuh ya, antara apakah demokrasi itu sebetulnya sudah cocok dilaksanakan di Indonesia, karena banyak hal kan yang terjadi kalau one man one vote, artinya suara seorang dokter dengan suara orang yang lulusan SD kan jadi artinya sama. Nah, apakah itu kemudian bagus untuk negara itu gitu. Nah, itu kan masih diperdebatkan. Bahkan kan sekarang ada fenomena brain rot tuh ya. Brain rot yang diidap katanya oleh anak-anak Gen Z, Gen Alpha yang nanti mungkin mereka akan milih gitu. Nah, pada saat mereka pilih akhirnya karena sudah kena fenomena brain rot itu mereka nggak mau lagi menyelami, mendalami, menganalisa kira-kira orang-orang yang akan duduk di bangku parlemen ini sesuai nggak dengan apa yang dia inginkan. Jadi akhirnya dia ngikutin dengan yang popularitas yang ada di media sosial atau yang kata orang gitu ya. Jadi mau cepet aja. Jadi misalnya Cheng Ho maju dengan segala kualitasnya, lu udah siapin nih. Amin. Saya akan begini. Pokoknya gua akan berjuang A B C D E gitu. Cuma Cheng Ho kalah dikenal gitu sama Henry Satrio misalnya. Jadi orang-orang yang milih ini aja deh. Atau misalnya dicari yang lebih ganteng dari Cheng Ho gitu kan. Wah, ini lebih ganteng ini aja gitu, kayak gitu-gitu. Nah, fenomena brain rot ini juga jadi tambahan beban menurut saya dalam pelaksanaan demokrasi. Karena akhirnya banyak nanti orang-orang yang tidak terlalu aware dan males gitu dengerin hal-hal yang kayak visi misi kita adalah ini udah panjang lebar gitu ya nanti yang dilihat karena brain rot bisa jadi ya lo ngasih duit gue berapa, lo ngasih bansos gue isinya apa, lo ganteng apa enggak, lo good looking atau enggak, gitu ya. Lo baik gak sama gue gitu-gitu. Terus ya
ya hal-hal yang sebetulnya akhirnya terjebak untuk memutuskan dalam waktu singkat aja gitu. Nah, ini bisa jadi menguntungkan bagi orang-orang yang memang siap dengan logistik atau tingkat popularitasnya tinggi. Tapi tidak menguntungkan bagi orang-orang yang berkualitas tapi kuantitas dari bansosnya kecil gitu dan popularitasnya juga nggak terlalu tinggi. Ini sudah terjadi sebelum-sebelumnya, tapi dengan fenomena Brown Root ini pasti akan lebih memperbesar faktor ini lagi gitu. Bang, balik lagi ke putusan MK tadi ya, pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah. Ini kan artinya DPRD provinsi, kabupaten, kota itu kan harus selesai di tahun 2030. Sementara putusan MK itu bisa ya minimal 2 tahun sampai dengan 2,5 tahun. Pemilu masih ada 2 tahun lagi, sementara jabatan harus sudah selesai. Di Undang-Undang Dasar nih Bang, bahwa pemilu itu harus dilaksanakan 5 tahunan. Artinya gimana tuh Bang dengan gubernur, wali kota, bupati, dan anggota dewan provinsi kabupaten kotanya? Iya, makanya kemarin disiasati dengan PJ kan waktu zamannya Pak Jokowi. Penjabat sementara. Ya. Nah, terus kemudian bukan penjabat sementara, penjabat sementara. Penjabat sementara. Nah, itu kemudian nanti belum diputuskan tuh apakah akan ada PJ lagi atau tidak. Tapi memang yang repot itu adalah DPRD. Gitu ya. Kalau DPRD kan nggak mungkin di PJ kan. Sementara kalau diperpanjang ada aturan di Undang-Undang Dasar. Maka itu yang nanti ya kita lihat aja bagaimana ya, apakah akan ada amandemen Undang-Undang Dasar lagi. Kalau ada amandemen Undang-Undang Dasar ya mesti di make sure bahwa sistem ini udah benar dan akan dilakukan di tahun-tahun selanjutnya. Jangan sampai kemudian amandemen ini seperti itu aturan pemilu yang berubah-berubah kan. Jadi ya cukup sekali aja. Jadi memang bisa di amandemen bro aturan itu. Tapi ya kita lihat lagi nanti apakah ini akan konsisten atau tidak dilaksanakan. Kalau ditanya anggota DPRD ya mereka sepakat semua pasti untuk dilanjutkan 2 tahun, ditambah 2 tahun kan lumayan. Gitu. Tapi kalau wali kota atau di eksekutif kan kemarin kan PJ Bang. Kalau ngelihat ke sejarah kita nih Bang, di sejarah kita setidaknya tahun 70 kita pernah memperpanjang pemilu. Kalau nggak salah 1 tahun ya. Dan tahun 1997 pemilu itu Pak Habibie mempercepat yang harusnya tahun 2022 tahun 2002 menjadi tahun 99 pemilu. Jadi proses memperpanjang dan mempercepat pemilu ini kan udah pernah ada dalam kondisi tertentu. Nah gimana Bang, ada relate nggak Bang dengan kondisi kita saat ini? Ya sebetulnya kan yang terjadi di tahun 70 kemudian yang di tahun 98 itu kan memang ada kejadian-kejadian khusus ya. Yang memang akhirnya harus dimundurkan ya, termasuk seperti ini kan juga kejadian khusus karena aturannya memang diputuskan oleh MK begitu gitu. Dan MK kan sampai saat ini paling tinggi tuh memutuskan. Kalau di MK bilang A ya mengikat harus A terus gitu ya. Jadi memang akhirnya ada pekerjaan yang luar biasa lagi nanti buat DPR kita ya, Komisi 2 terutama untuk kemudian merumuskan aturan-aturan baru ini. Ada hubungannya nggak Bang dengan isu-isu sebelumnya bahwa kepala daerah ya, gubernur, wali kota, bupati akan dipilih oleh legislatif atau dalam hal ini ya DPRD provinsi, kabupaten, kota. Ya itu kan desas-desus ya. Desas-desus dan yang paling kuat itu pemilihan yang dilakukan oleh DPRD itu di level gubernur gitu. Bahkan katanya nggak usah lagi ada melibatkan DPRD tapi langsung presiden seperti zaman Orde Baru. Penunjukan langsung karena dianggap bahwa gubernur ini memang benar-benar kepanjangan tangan dari presiden, dari pemerintah pusat. Yang santer kan itu tuh, tapi ya itu lagi-lagi sekedar desas-desus karena nampaknya juga kelompok yang mengajukan itu ngelihat arah angin juga arahnya gimana gitu. Dan kalau di Indonesia arah angin itu kan tergantung dari presiden gimana gitu. Pak Prabowo maunya gimana nih? Sementara ini kan memang dia katakan bahwa pilkada
biayanya mahal. Tapi itu level kabupaten kota tuh. Apakah kemudian nanti ada aturan baru gitu ya yang kemudian memutuskan bahwa si gubernur dipilih oleh presiden, ya nanti kan kita lihat aja dalam sejarahnya kan memang ada aturan-aturan yang menguntungkan kelompok tertentu yang dibahas di MK ya bisa diputuskan di ujung-ujung gitu, sehingga nggak bisa ada judicial review dan lain-lain. Yang kejadian yang 2024 kemarin ya, saya nggak perlu jelaskan kan, MK itu kan orang langsung relate kan, oh MK ini pasti kesini. Jadi gitu Ceng. Dan selanjutnya sih, kalau tadi itu pertanyaannya adalah ini kira-kira related nggak, sampai hari ini sih nggak ada tuh. Jadi ntar kita lihat aja di ujung-ujung tuh gimana. Memang bisa juga akhirnya ya udahlah, ini karena udah diputuskan begini maka kita buat aturan baru, ajukan ke MK bahwa beberapa level pemerintahan itu dipilih langsung gitu ya. Nah tapi kan buat partai politik sendiri memang begini, sekarang itu kan jarang banget ya ada partai politik yang masuk langsung ke level RT RW gitu. Sebagian ya ada, sebagian level ranting segala macam itu. Karena reward and punishmentnya partai politik itu memang sampai di kabupaten kota aja. Maksud saya gini, kalau lo nggak nurut partai, gue PAW ya, itu kan PAW kan jatuhnya partai politik tuh. Itu ngeri-ngeri sedap kalau PAW. Sehingga reward and punishment itu adanya di level sana. Nah apakah di level ranting, anak ranting segala macam itu mereka akan nurut atau tidak? Nah itu kan yang tantangan tersendiri tuh buat partai politik tuh untuk membuat jaringan ke bawahnya itu, akar rumput itu juga satu visi dan misi. Nah yang juga menarik sih menurut saya gini, bagaimana partai politik juga bertanggung jawab pada demokrasi, bagaimana partai politik juga bertanggung jawab pada sehatnya politik kita gitu. Nah memang walaupun semua orang pengen menang, tapi alangkah baiknya kalau kemudian partai politik memang mengutamakan sosok-sosok yang benar-benar berkualitas, tidak karena siapanya siapa gitu. Sehingga memang benar-benar dicari nih orang-orang yang terbaik untuk menjadi kader-kader partai yang bisa masuk ke level perwakilan rakyat nantinya. Dipikir-pikir Bang, ini MK pasca 2024 putusannya progresif nih Bang. Banyak. Setidaknya putusan-putusannya bikin kita wah. Nah Bang, kalau di Pilpres ada pileg, artinya kan berhubungan dengan suara eksekutif dan suara legislatif. Ada kotail efek dan efek ekor jas. Itu seberapa besar sih Bang? Efek ekor jas ini mitos atau fakta? Gini, ada yang gimana ya gue jawabnya gini, ada yang memang berfungsi itu kotel efek, tapi ada yang enggak juga gitu ya. Jadi artinya memang misalnya gini, ada partai yang mengandalkan anak presiden, ternyata untuk level nasional itu belum cukup gitu ya, baru bisa di level daerah. Tapi ada juga partai-partai politik yang sudah terbukti kalau dia kadernya jadi presiden, itu dia jadi pemenang pemilu gitu ya. Kan pemenang pemilu kita tuh kalau saya nggak salah baru 4 partai politik tuh, Golkar, PDI Perjuangan, Demokrat, dan Gerindra. Gerindra juga belum menang pemilu kan, baru menang Pilpres. Tapi sama kayak Demokrat juga di periode pertama belum menang pemilu. Tapi begitu periode kedua, ya dia juara umum tuh, pemilu dan pileg. Nah ini kelihatannya juga Gerindra mau siap-siap jadi juara umum. Jadi memang kotel efek itu akhirnya berguna buat sosok-sosok yang memang sudah dikenal oleh masyarakat gitu. Ada beberapa yang nggak bisa kepake juga itu kotel efek. Ada beberapa yang memang ngandelin yang ada aja gitu. Misalnya gini, ada calon presiden, terus ada jubirnya calon presiden. Si jubir ini nebeng nama besarnya si calon presiden aja. Walaupun calon presidennya nggak jadi, nggak menang, ini jubir bisa masuk DPR gitu misalnya. Nah itu kan kotel efek juga. Jadi kotel efek itu ada, tapi memang nggak berlaku buat semua gitu. Catatannya
si kandidat itu harus betul-betul terasosiasi ke partai misalkan ya, Bang. Iya, kan di daerah timur sana ada tuh. Bahkan dia sampai nulis tuh. Iya. Asprinya ketua ormas, saya nggak usah sebut lah ketua ormasnya. Karena apa? Dia mengharapkan benar-benar yang loyal sama sisi ketua ormas itu milih dia gitu. Sekretaris pribadi ketua ormas ditulis tuh. Iya. Ya nggak apa-apa juga, itu kan strategi juga. Iya. Nah, berhasil nggak dia? Saya kalau saya nggak salah dia berhasil nggak ya? Nah, tapi ada juga yang milihnya itu nulis juga gitu dan berhasil. Tuh ada juga di Jogja tuh dikenal juga ada begitu juga. Jadi kotel efek ini mungkin nggak berlaku buat semua. Jadi gini loh, misalnya ada si X gitu ya, kemudian dia mencantumkan ketua umum partainya. Ini kalau ketua umum partainya nggak terlalu populer juga di daerah itu, ya nggak berguna itu kotel efeknya. Kotel efek dalam konteks kandidasi, Bang. Misalkan Iya. pilpres dengan DPR-nya, kemudian pilgub, pil bupati, pil wali kota dengan DPRD tingkat provinsi kabupaten kotanya. Ada pengaruh nggak, Bang? Karena dengan dipisahnya pemilu nasional dengan pemilu daerah, setidaknya kalau kemarin ada presidential threshold atau threshold sebagai syarat untuk nyalon presiden, threshold syarat untuk nyalon gubernur dan wali kota, ini sepertinya kan tidak relevan karena barengan ini. Iya. Nah, efeknya ada nggak nih untuk si kandidat DPRD lah ya, dari kandidat gubernur atau wali kota? Yang paling pengaruh kalau dari kemarin itu memang bukan strategi kotel efek, tapi strategi bagi bansos. Bagi bansos. Itu kemarin itu juaranya lah, strategi paling juara itu ya udah bagi bansos gitu di ujung-ujung. Nah kemudian bagaimana dengan kotel efek itu tadi tergantung dari penerimaan masyarakat di daerah itu terhadap tokoh itu gitu. Jadi nggak semua kotel efek itu berfungsi dan tidak semua kotel efek itu gagal, bro. Jadi emang ini benar-benar mesti dikaji lagi. Nah semuanya itu, semua strategi politik yang kemarin itu gagalnya cuma sama bansos itu. Makanya kan sekarang misalnya partai politik itu kan dilema tuh, saya yakin. Mau dapat kursi banyak ya, atau nggak dapat kursi banyak tapi rakyatnya jadi pendidikan politiknya cerdas. Nah ini biasanya partai politik mainnya pragmatis aja, yang penting dapat suara dulu aja, dapat suara, kursi banyak, baru kita do something. Kan itu cita-cita idealnya begitu tuh. Kalau udah di dalam kita melakukan perubahan-perubahan. Kalau kita udah masuk DPR, baru di aturan-aturannya gitu kita ubah gitu ya. Tapi kan banyak partai politik nggak begitu. Begitu sudah masuk, sudah menang, berubah lagi keinginannya untuk menambah kursi gitu. Sementara aturannya nggak diubah dulu. Nah maksud saya begini, bro. Kalau partai politik itu semuanya ideal gitu ya, pokoknya kita mengutamakan demokrasi. Itu caranya gimana? Ya bikin aja aturan yang mempersilahkan, memperbolehkan. Kalau berapapun bansos yang diberikan, ketangkep itu bubar partai politiknya. Dan itu dibuat undang-undang yang paling tinggi gitu. Sekarang ada nggak aturan itu? Ada, cuma kan ada pihak lain yang memutuskan ini salah atau tidak, misalnya aparat, ada laporannya atau tidak. Terus kan lagi ada aturannya kalau nggak mengubah kontestasi persenan gitu ya, berapa persen dia dapat itu ya dikesampingkan aja. Jadi ini nih bicara tentang pemilu itu banyak banget, bro, yang mesti kita benahi. Benar. Peraturannya banyak, udah cukup menurut saya peraturannya. Indonesia gue rasa yang paling ribet tuh ya, ada maksud gue gini, ada pelaksana KPU, terus ada pengawasnya Bawaslu, ada lagi DKPP, bro. Kurang apa tuh? Tapi kan ya akhirnya ada sebuah kalimat dalam setiap pemilu, ya kita nggak bisa memuaskan banyak pihak, yang adanya begitu ya begitu. Dan kemudian ya rakyat udah pilih, ya udah begitu, jadi akhirnya begitu. Walaupun pada saat kita berdiskusi begini, kita paham tuh mesti banyak yang diperbaiki, masih banyak yang harus diberesin gitu. Tapi kan akhirnya ya udah setelah kepilih udah kita lupa juga gitu. Ya, partai politik pun berada pada dilema, Bang, dilematis.
kalau kita nggak ikut arus, misalkan nggak turun logistik, let's say bansoy tadi yang tadi Abang pasti kalah kan? sampaikan. Pasti kalah kan? Iya, Iya pasti kan? kalah. Iya. Artinya Kalau udah kan kalah akhirnya kan nggak masuk threshold, lupa lama-lama tutup deh. Jangan gitu kan? Ya makanya. sementara kan partai politik itu harus berkuasa untuk dia bisa do something. Iya. Kalau dia nggak punya kursi di DPR, nggak punya kekuasaan, bagaimana dia mau do something? Ya begitu. Dan ya walaupun sudah masuk kan terkadang mau do something juga tergantung koalisinya maunya gimana. Dia juga susah juga bergerak maunya apa gitu. Jadi ya itulah demokrasi bagi negara yang menurut saya sih sebetulnya Indonesia tuh masih dalam tahap menuju demokrasi yang ideal ya. Nah sekarang sudah dipaksakan demokrasi itu terjadi. Ya inilah hasil yang kita sama-sama terima gitu. Misalnya one man one vote mau dihilangkan, marah nggak rakyat? Marah. Karena itu kan hak yang sudah dia punya sebelumnya. Tapi apakah one man one vote itu sesuai dengan kondisi negara kita? Kan belum tentu tuh. Kita mesti kaji lagi. Kayak gitu-gitu loh. Dulu ada aturan daftar caleg tuh tertutup gitu ya, nentuin partai politik. Jadi yang menang-menang ya rebutan jadi nomor-nomor atas lah. Sekarang terbuka. Jadi ada yang nomor 7 menang, nomor 1-nya malah kalah. Gitu kan. Wah, banyak. Nah, apakah itu yang terbaik atau tidak gitu kan? Ya rakyat kan pikir-pikir dulu kan tujuannya itu jangan sampai kemudian hanya diatur oleh partai politik sementara yang berkualitas dapatnya di nomor-nomor 14, 15, 16 gitu. Nah sekarang dengan aturan terbuka ini yang nomor 7, 8, 9 tuh kalau logistiknya lebih gede dari nomor 1 bisa dia yang menang tuh. Tapi ya akhirnya kita terpaksa bicara bahwa itu proses yang harus kita jalani kan. Artinya pemisahan pemilu nasional dengan pemilu daerah ini bagian dari road to pendewasaan politik gitu atau enggak? Itu pertanyaannya bagus tuh. Itu road to pendewasaan politik apa enggak? Kalau menurut gue sih bukan, beda ya. Beda karena sebetulnya apapun pemilunya, kapanpun dilaksanakan, itu selama proses demokrasi yang dipilih oleh masyarakat masih kemudian proses demokrasi yang pragmatis seperti ini, wani piro, kemudian lokasi berapa gue pilih lu atau tidak gitu-gitu ya akan begini terus gitu, proses pendewasaannya nggak ada. Apalagi itu tadi ada fenomena brain rot dan lain-lain. Tapi apakah ini berguna gitu, minimal kita bisa membuat satu ya menurut saya election fatigue-nya berkurang tuh, bahkan mungkin sudah recovery karena sudah 2 tahun. Kemudian persiapan buat negara juga akan lebih baik dalam mempersiapkan pemilu, termasuk panitia-panitia penyelenggara sampai level ke TPS gitu ya. Buat lembaga survei sebetulnya kalau kayak kedai kopi yang nggak hanya survei politik tapi ada survei marketing, branding dan lain-lain, itu sih biasa-biasa aja. Tapi kalau ada aturan begini ya makin bagus buat kita sebetulnya kan. Oke, ada pemilu lagi. Jadi kita nggak harus tunggu 5 tahun, 2 tahun, 2 tahun setengah ada lagi, dan itu kan prosesnya bisa berkesinambungan tuh. Bisa orderannya jalan terus. Jadi alhamdulillah juga. Jadi ya untung ruginya banyak ya. Bukan ruginya ya, kekurangannya ya akhirnya kita harus siap mempersiapkan aturan-aturan baru lagi. Terus kemudian juga saya yakin nanti pilkada akan lebih rame kontestannya dibandingkan DPR, karena udah DPR gagal bisa masuk sini, sementara yang mempersiapkan diri jadi DPRD juga harus bertarung dengan orang-orang yang di DPR gitu ya. Nah itu menarik. Jadi mungkin nanti kita akan banyak lihat fenomena anggota DPR jadi anggota DPRD gitu. Ya nggak apa-apa juga. Atau calon anggota DPR jadi calon wali kota, calon gubernur. Oh iya. Itu kemarin nggak sempat terjadi karena kan mereka harus mundur ya. Jadi ada beberapa yang sudah masuk memilih untuk tidak masuk. Ya akhirnya walaupun kalah ya itulah kenyataan hidup gitu kan. Iya benar. Tapi Bang, ini fenomena pemisahan ini tuh dampak ininya buat calon kan otomatis dia bisa nyalon lagi ya Bang di kesempatan kedua. Artinya dia kartunya tuh nggak kartu mati.
si X nyalon DPR RI kalah, nyalon lagi DPRD provinsi, kabupaten atau provinsi lah ya. Nah ini bisa menang. Cuman buat kandidat-kandidat yang secara logistik dia punya kualitas, tapi logistik itu biasanya periode sebelumnya dibantu oleh DPR RI, itu akan kalah sama kandidat limpahan dari DPR RI yang gagal dengan logistik yang besar. Artinya kualitas pun akan kalah dengan isi tas nih Bang. Itu fenomena. Sementara fenomena masyarakat kita kan tidak hanya melihat kualitas. Saya nggak tahu seberapa persen masyarakat itu melihat dari kualitas. Cuman pengalaman dari 2024 kemarin itu bukan kualitas ternyata yang dominan, tapi isi tas nih. Iya. Ya itu juga akan begitu lagi nanti gitu. Makanya sebetulnya banyak pelajaran akuntansinya gitu kalau di pilkada itu nantinya kan ngitung-ngitung kira-kira kekuatan kita bisanya berapa gitu. Tapi ya itu udah diputuskan ya. Ya dijalankan aja. Saya sih yakin banyak banget yang seneng tuh. Karena selalu ada kesempatan kedua ya, dan saya yakin juga mudah-mudahan nanti juga diputuskannya nggak ada aturan yang cuma sekali aja nyalon. Gitu kan pasti banyak yang berdoa begitu tuh, anggota DPR yang bikin peraturan kan juga nggak pengen langsung jadi kartu mati. Jadi dipersilahkan untuk maju lagi ke menjadi calon anggota legislatif DPRD. Kalau gagal begitu ya pasti ada aja bro. Ada kesempatan selanjutnya. Hitung-hitungan matematik Bang, logistik untuk pemilu kalau dipisah pemilu nasional dan pemilu daerah seperti putusan MK, lebih besar mana Bang? Bebannya untuk APBN let's say. Oh sebetulnya kalau untuk beban APBN kan ini jadi lebih enak karena lebih ada jarak kan. Kalau kemarin kan di pack semuanya di 1 tahun. Bahkan ada beberapa anggaran-anggaran kan sekarang baru kebuka tuh di pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota yang anggarannya itu dibelokin gitu. Misalnya akhirnya ini buat bayar BPJS, jadi kemudian buat pelaksanaan pemilu gitu kan. Akhirnya begitu. Nah ini mudah-mudahan kalau sudah dipisah lebih sehat aja. Tapi kalau beban anggarannya menurut saya sama, cuma memang dipisah jadi agak ada waktu untuk recovery dari pemilu nasional terus kemudian masuk lagi. Sebenarnya yang pilkada ini juga pemilu nasional, cuma lebih mikro aja karena kan dilaksanakannya seluruh Indonesia juga gitu. Tapi nggak capek gitu. Anggaran untuk partai politik dan kandidat gimana? Lebih besar mana Bang? Oh ya lebih besar yang ini loh. Tapi kan ada waktu untuk recovery juga gitu intinya. Tarik napas Tapi dulu. ini memang tergantung dari aturannya sih bro. Jadi kalau misalnya partai politik ya demi atas nama kaderisasi, maka anggota yang sudah jadi caleg DPR nggak boleh lagi nyalek jadi DPRD. Gitu. Kalau yang mau maju lagi kontestasi, ya maju aja ke pilkada pemilihan kepala daerah gitu. Jangan masuk ke legislatif, itu bisa juga aturannya begitu. Tapi kan ini makanya kita tunggu nih aturannya bagaimana, yang nanti akan disahkan gitu ya. Kalau menurut saya fairnya, kalau udah maju DPR gagal, ya harusnya dia tidak diperbolehkan lagi maju ke DPRD, tapi dipersilahkan untuk maju di pilkada lah. Saya kayak kemarin kan sebenarnya begitu, cuma harus mundur kan. Jadi dari anggota DPR-nya dilepas, kemudian maju ke pilkada. Ada yang berhasil, ada yang juga gagal gitu ya. Tapi itu adalah resiko politik kan. Resiko dan dalam kompetisi kan, ya sometimes you win, sometimes you lose gitu. Nah tapi kemudian kalau aturannya dibebaskan, ya teman-teman yang biasanya maju di DPRD ya pening juga kepalanya gitu, karena harus berhadapan dengan gajah-gajah yang besar-besar yang sudah masuk ke DPR gitu. Walaupun pertarungan, kalau pengalaman saya di kedai kopi, pertarungan di daerah itu lebih sengit daripada nasional bro. Betul. Jadi antar caleg itu waduh lebih keras dibandingkan dengan caleg DPR sih. Kalau DPRD itu yang benar-benar jagoan-jagoan lokal yang memang bertarung tuh, dan cara bertarungnya beda dengan pertarungan anggota legislatif DPR gitu. Kalau kemarin Bang, saya ngelihat caleg provinsi ini yang paling enak Bang. Karena kalau caleg tingkat kota dia langsung berhadapan dengan kompetitor sekaligus dengan masyarakat.
caleg RI nyari amunisi kadang-kadang, tapi dia juga harus ini. Provinsi tinggal ngikut aja, ngikut atas, ngikut bawah. Dengan dipisahnya kayak gini, provinsi mikir 2 kali lagi nih bang, harus ngasih support, dia harus bertarung lagi. Gitu. Ya emang begitu kan, ya hidup kadang-kadang begitu kan. Jadi ya sekarang sih, tapi kalau menurut saya kalau memang dia ingin menjadi wakil rakyat atas sama rakyat ya, nggak berpikir bahwa ini adalah sebuah pekerjaan yang harus dicari, ya dia harusnya ya menjalani hal ini dengan riang gembira aja, seperti rakyat dipaksa untuk riang gembira memilih dia kan, karena ini katanya pesta rakyat. Tapi kalau kita kebanyakan mikirin logistiknya nih dari mana atau gimana, ya kagak jadi bro ini. Makanya buat anggota dewan atau calon-calon anggota dewan yang logistiknya nggak banyak, catat. Mari kita buat demokrasi lebih sehat. Jadi nggak hanya mengandalkan tentang bansos gitu kira-kira. Jadi catat, tidak hanya logistik, tapi kita tarung ide, tarung gagasan, luar biasa. Itu kan ininya ya, idealisnya begitu. Ya tarung gagasan dong, nanti kita di pemilu aja tarung ide, tarung gagasan, tarung kantong juga kadang-kadang jadi. Itu ada idealitasnya, ada realitasnya. Kadang-kadang kita kalah bang sama realitas bang. Ya ada yang bilang bahwa wah gue gak keluar banyak kok selama ini, tapi gue kepilih karena memang gue turun langsung di masyarakat. Masa gak ngeluarin sama sekali? Ya keluarin bro, habis juga kan 2-3 M. 2-3 M kan bukan buat dosen kayak gue gitu misalnya, berapa tahun gue mesti ngajar tuh dapat 2-3 M. Kayak gitu-gitu lah. Kan kalau abang dosen iya, terus pendiri lu pakai survei kedai kopi iya. Jadi tidak hanya dosen, sekaligus fans Liverpool. Iya. Oke, saya kira itu saudara-saudaraku. Sebetulnya masih banyak nih yang pengen gua tanyain, cuman kayaknya durasinya udah cukup ya bang. Iya, dan aturannya juga belum ada kan, jadi kita terbatas banget. Kita masih terbatas karena memang proses politik ya baik di DPR juga ini masih berlangsung. Artinya kita belum ada aturan yang lebih spesifik bagaimana pemilu di 2029 atau pasca putusan MK nanti. Ya. Gue pengen dengar closing statement bang terakhir mengenai pemilu yang dipisahkan buat semua kalangan, POV-nya nih bang, atau POV tadi, POV abang gimana, POV dari akademisi, POV dari masyarakat, POV dari praktisi politik. Jadi pada dasarnya pemilu itu kan hal baik ya yang harus kita lakukan, dan memang refreshment dalam bernegara lah. Jadi ada pemilu itu kita ganti atau kita mikirin lagi ini bagus atau tidaknya. Nah, stick di situ. Mudah-mudahan rakyat bisa sama-sama menganggap pemilu itu adalah perbaikan untuk negeri ini. Yang harus direvisi apa, yang harus dilanjutkan apa, yang harus dievaluasi apa. Tapi kalau kemudian semuanya disederhanakan dalam bentuk bansos, bagaimana kita mendapatkan apa gitu, ya negaranya akan begini-begini terus gitu. Saya menggarisbawahi itu fenomena brain rot itu, apalagi kan nanti Gen Z, Gen Alpha yang sekarang masih muda juga akan milih lagi nantinya. Nah kalau kemudian ada fenomena brain rot itu, ya akhirnya kita akan terjebak dalam take and give itu lagi gitu, karena lebih cepat kan keputusannya dilaksanakan. Nah jadi kalau pesan saya sih, ya mungkin buat Anda pemilu nggak langsung berimpact gitu, karena ya dipikirnya ya udahlah nanti gue harus terima bansos sekarang, karena kalau ntar dia udah jadi lupa kan, ya kalau begitu-begitu terus ya Indonesia akan begini-begini lagi. Tapi intinya adalah saya sih walaupun banyak diketawain yang ngomong gini, tapi gue nggak bosen sih ngomong bahwa pemilu itu adalah hak dan otoritas Anda tuh memberikan pilihan untuk perbaikan negeri ini. Karena suka atau tidak suka, wahai rakyat yang seperti saya, kita itu dicari negara cuma 5 tahun sekali, dari jam 7 sampai jam 1 siang. Setelah itu kita nggak pernah dicari lagi. Ya, jadi manfaatkan satu kali itu untuk memang hal terbaik yang kita mau dan hal terbaik untuk negara ini gitu. Jadi kira-kira gitulah. Ngerti lah bro, kita bisa bilang jangan terima bansos, tapi banyak banget saudara-saudara kita yang
perlu bansos itu, mau gimana lagi. Jadi ya itu ya fenomena yang terjadi di Indonesia lah. Jadi waktu Pak Prabowo bilang demokrasi itu mahal, ya dia sudah merasakannya kan. Itu jadi ada benarnya juga. By experience ya. Pengalamannya Pak Prabowo dan pengalamannya para pelaku politik, para insan politik memang kesimpulannya pemilu itu mahal. Dan mudah-mudahan putusan MK ini menjadi angin segar khususnya untuk perbaikan demokrasi ke depan, perbaikan politik ke depan, dan terutama perbaikan bangsa Indonesia ke depan ya Bang. Iya, jangan sampai kemudian nanti kita mikirin apa kita balik lagi jadi kerajaan aja ya. Waduh. Karena jadi kerajaan lama-lama ini kita sama Majapahit aja belum setengahnya bro. Masih 80 tahun kan Agustus nanti gitu. Sementara kerajaan-kerajaan walaupun ya gini loh. Nah nih di Indonesia, di wilayah Indonesia ini, sorry nih nama dikit, itu sudah banyak banget negara yang menghuni wilayah kita ini. Kan Majapahit, Singosari, Sriwijaya itu levelnya kan atau wilayahnya itu sama dengan wilayah Indonesia sekarang kan, bahkan lebih besar. Lebih besar. Dan mereka hancur juga. Tapi memang hidupnya lebih lama gitu ya. Nah, apakah kemudian dengan sistem demokrasi ini akhirnya kita menjadi dicatat sejarah sebagai negara yang paling pendek umurnya yang mendiami wilayah kita ini sekarang. Nah, itu semuanya tergantung dari rakyat. Kalau kemudian kita masih pikir pendek, apa-apa tentang bansos, apa-apa tentang duit, suara diganti bansos, suara diganti duit, ya ujung-ujungnya akan begitu terus. Karena akhirnya kita terjebak memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang memang menginginkan kita berpikir pendek aja. Ini ada duit nih, lo pilih gue ya. Nah, gitu susah bos. Kayaknya mesti ada tema khusus nih Bang soal bansos, soal apa nih dampaknya terhadap pemilu ya Bang. Temanya karena memang ini ngomongin pemilu berikut dengan logistik dan lain sebagainya itu jadi satu tema bahasan yang menarik sendiri. Karena negara itu nggak abadi loh bro. Negara itu bisa berganti. Serius. Ya dari sejarah kita aja yang kita lihatnya. Ya kita cek lah Majapahit berapa tahun, berapa ratus tahun umurnya. Singosari, Sriwijaya berapa ratus tahun umurnya. Sementara kan kita baru 80 tahun Agustus nanti. Jadi negara itu nggak abadi. Semuanya tergantung dari yang diisi pengisi negara itu. Ya kita ini rakyatnya. NKRI harga hidup Bang. Ya harus hidup. Harus hidup terus Bang. Kalau harga mati kacau Bang. Itu doa kita. Iya NKRI harga hidup. Oke baik, terima kasih. Barusan tadi adalah diskusi santai, ringan dan mencerahkan. Mencerahkan karena memang ada matahari putih yang selalu mencerahkan. Ya boleh. Boleh Bang. Itu episode kali ini. Sampai jumpa kita di episode selanjutnya di podcast Amanat Institute. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, and share, dan dapatkan podcast-podcast yang menarik, informasi yang seru di podcast Amanat Institute.